Namo Buddhaya. Pemirsa Dharma TV, senang sekali saya Satna Dewi bisa menemani Anda kembali tentunya dalam acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Manage Your Mind. Betapa pentingnya untuk mengelola batin kita, karena mind it's not everything. Mungkin pikiran bukan segala-galanya, but everything is come from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. Maka dari itu, manage your mind. Kelola pikiranmu. Untuk apa sih kita mengelola pikiran? Betapa pentingnya pikiran itu. Betapa sesuatu yang sangat berharga untuk bisa kita kenali dan kemudian kita kelola untuk tujuan agar hidup kita jauh-jauh lebih berkualitas. Tema kali ini adalah tentang cinta kasih dalam Buddha. Ajaran-ajaran agama mengajarkan tentang cinta kasih itu. Tapi bagaimana versi menurut Buddhism? Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Anda sudah mengenal beliau adalah Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan mengagungkan beliau yang maha suci, maha sempurna atas usaha mereka sendiri masing-masing. Kita pun juga bersama-sama berusaha untuk memurnikan batin dan pikiran kita atas usaha kita sendiri juga. Iya. Ya Bante, tema kali ini adalah cinta kasih menurut Buddhism. Yang saya pelajari bahwa setiap ajaran kebaikan itu mengajarkan tentang cinta kasih. Apa sih sebenarnya pengertian cinta kasih itu, Bante? Nah, cinta kasih itu kalau kita perhatikan, Sang Buddha ini memahamin atas kewajaran dari tiap-tiap pemikiran dari semua makhluk. Maka dari itu, kita ini harus dibiasakan bagaimana membangkitkan kebiasaan cara berpikir yang lain dari yang lain, supaya tahu apa itu cinta kasih yang harus kita bangkitkan di dalam diri kita pribadi masing-masing. Maka dari itu ada yang namanya Parita Brahma Wihara. Brahma Wihara itu artinya bagaimana kita bisa menempatkan batin kita itu seperti di alam Brahma. Alam Brahma itu adalah mereka yang memiliki pikiran yang begitu damai dan hening sekali. Kalau kita bisa damai dan hening ini, berarti kita sudah menemukan kebahagiaan di dunia ini. Dan lanjutnya akan kita membiasakan itu akan tercapai di alam yang terbiasa seperti itu. Kita akan damai dan hening di alam sana. Maka dari itu, disinilah yang dikatakan, apa itu cinta kasih? Kita katakan dalam bahasa umumnya, yang bahasa palingnya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, dengan demikian kita tanya, sudahkah aku bahagia? Atau kita masih bahagia secara palsu? Dalam arti kata, berbahagia secara materi yang berlebih-lebihan kita bahagia. Tapi dilihat dalam batin kita, sudahkah kita bahagia secara spiritual kita, secara batinia kita? Nah, kebahagiaan itu ternyata ahang sukito homi, supaya aku bahagia itu, di mana kita bisa membangkitkan pikiran-pikiran positif, itulah sumber kebahagiaan. Di mana kita bisa menciptakan rasa puas dengan apapun juga keadaannya, kita tetap puas, itu juga kebahagiaan. Di mana kita bisa menciptakan pikiran ini selalu tenang dan damai, itu kebahagiaan. Dimanapun juga kita bisa menciptakan pikiran kita selalu seimbang dalam suasana apapun juga seimbang, kokoh, teguh, tak tergoncangkan oleh apapun juga, itu juga kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bertingkat-tingkat itu. Jadi dengan demikian itu, kalau dilihat, wah ini ajaran yang sungguh-sungguh sangat berkualitas, sesuai dengan gelombang pikiran masing-masing. Kita sekarang bahagia dalam tingkatan yang mana? Maka itu, dari itulah yang dikatakan, yang paling gampang semua orang bisa membangkitkan energi positif. Seperti sadar damai di mana-mana pun juga dia sudah bahagia. Alangkah indahnya kalau itu diciptakan oleh setiap orang, semoga semua makhluk damai dan bahagia. Bisa terus-menerus otomatis. Atau sadar damai. Jadi siapapun juga yang sadar
dan menemukan kedamaian, dia sudah menemukan kebahagiaan itu. Ya. Jadi dengan itulah yang dikatakan cinta kasih yang universal. Nah, apakah agama Buddha sangat-sangat memberikan perhatian terhadap cinta kasih dalam kehidupan, dalam hal praktek? Ya, otomatis di dalam praktek yang nyata itu tidak ada guru agama yang lebih hebat dari Sang Buddha. Sang Buddha itu mengajarkan teknik bagaimana menciptakan kebahagiaan kepada semua makhluk. Sehingga dia setiap hari itu mengajarkan ajaran teknik cara seperti itu selama 18 jam tiap harinya. Termasuk pada para dewa dan Brahma. Jadi tiap malam sampai subuh jam 10 sampai jam 2 ketika beliau hidup, dia mengajarkan di alam-alam itu. Tetapi mereka tidak ke sana. Mereka yang datang ke bumi. Kecuali ketika beliau tinggal di surga tingkat kedua. Dia mengajarkan, khusus mengajarkan ke ibunya. Tetapi ibunya sesungguhnya berada di tingkat surga tingkat keempat. Nah, tetapi kalau dia Sang Buddha mengajarkan tingkat keempat, yang 1, 2 ini nggak bisa ke atas. Ya. Gelombangnya berbeda. Ya. Kalau dia mengajarkan tingkat kedua, di sini juga tempatnya Raja Dewa yang ngurusin juga di dunia ini. Yang ngurusinnya semua planet-planet di alam semesta, alam kita ini. Jadi kan galaksi itu ada macam-macam toh, ada planet yang macam-macam. Jadi dia hanya khusus di alam kita ini. Nah, Raja Dewa ini juga termasuk mendengarkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Dan kita tahu juga, Raja Dewa sesungguhnya di zaman Sang Buddha itu, dia sudah habis waktunya. Tetapi karena dia selalu dekat sama Buddha, melayani Sang Buddha, berbuat baik, terus Sang Buddha meninggal saat itu langsung berubah juga jadi Raja Dewa lagi. Meneruskan tugasnya lagi. Ya, tugasnya itu dia sudah 2 kali dia. 2 periode. 2 periode jadi ya? Raja Dewa. Itu yang diketahui ya. Dulu tuhnya berapa periode kita ya. tidak ada cerita itu. Kita tahunya ini yang masuk di dalam kitab suci itu ya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan Raja Dewa aja masih berguru, masih mendengarkan nasihat-nasihat Sang Buddha. Kalau kita ini belum punya ilmu apa-apa, bagaimana? Saya bisa ketemu nggak sama Raja Dewa? Lah iya, kalau kita meditasinya hebat bisa ketemu. Wah, gitu ya, Bante ya? Malah bukan kita yang ketemu, Raja Dewa yang datang ya? bertemu kamu, minta bimbingan. Adanya dewa di rumah, bukan rajanya. Iya, Bante. Oke, jadi memang sangat penting ya cinta kasih dalam ajaran Buddhism. Kalau di dalam agama Buddha tadi apa namanya cinta kasih tadi, Bante? Cinta kasih itu metta. Metta. Ada meditasi metta khusus? Ada sekali itu. Metta itu artinya bagaimana kita bisa bahagia, bebas dari semua penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari semua masalah. Ini metta. Kalau gitu ya kita tanya ke dalam diri kita, sudahkah kita punya cinta kasih di dalam diri kita sendiri? Nah, kalau kita lihat kita masih ada kebencian, ternyata masih kurang. Kita masih ada ketakutan, banyak pikiran-pikiran negatif, masih kacau, masih stres. Berarti kita masih kurang ini cinta kasihnya. Jadi kita harus membersihkan semua dari semua yang kotor-kotor ini, jadi cinta kasih itu akan murni. Kalau kita masih belum murni, sulit untuk dikatakan cinta kasih sudah aku kembangkan. Ya. Jadi kita hanya ngomong tok yang pinter, cinta kasih, tapi kurang dijalankan. Cinta tulus murni, itu salah satu lagu tulisan saya. Bante, cinta yang benar-benar tulus dan murni, itu seperti apa sih, Bante? Apakah gambarannya ya seperti seorang ibu kepada anaknya misalnya ini salah satu contoh lah gitu loh. Tapi yang bagaimana, Bante? Ya, sesungguhnya kalau kita lihat ya, Sang Buddha kan katakan bagaikan anak tunggal yang sangat dicintain, seorang ibu pasti mencurahkan segala sepenuhnya untuk anak yang mereka cintain itu. Seperti itulah yang dikatakan kita ini ada satu dalam batin dan pikiran kita sendiri, cuma satu ini.
Maka itu kita harus merawat batin dan pikiran kita, bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Bebas dari semua penderitaan itu bagaimana caranya. Jadi kita harus merawat, membentuk, dan membiasakan untuk mencintai diri sendiri, untuk bisa menciptakan cinta kasih yang murni dan nyata di dalam pikiran kita. Kalau kita belum bisa menciptakan itu, jadi kita sesungguhnya belajar ke dunia ini masih belum tamat, belum sukses gitu lah. Karena belum meningkat toh. Harus lulus dengan nilai memuaskan harusnya ya. Ya harusnya begitu. Oke, nanti kita bahas lagi. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dharma TV, masih kita bahas tentang cinta kasih menurut versi Buddhism atau menurut ajaran Guru Agung Sang Buddha. Nah, berarti cinta kasih yang murni itu tidak ada pamrih ya Bante? Kan karena ada tuh orang yang mencintai seseorang tetapi ketika dia tidak dicintai dia marah gitu ya. Berarti bukan cinta kasih murni ya Bante ya? Ya, itu kan cinta kasih yang masih ada pamrih dan nafsu tuh, karena dia ingin mendapatkan hal yang sama. Ya, kalau kita ada ingin mendapatkan, tidak mendapatkan yang diinginkan, dia menderita. Menderita itu yang membuat diongkol, benci sampai-sampai bisa membunuh, bisa juga menyantet, melakukan sesuatu yang negatif untuk orang yang dicintai itu, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi dia bisa melakukan hal yang negatif juga. Maka dari itu yang dikatakan kita belajar bagaimana cinta kasih itu mengharapkan pasangan yang kita ingin dapatkan itu supaya dia bahagia. Bukan kita, aku bahagia kalau mendapatkan kamu. Kalau aku tidak dapat kamu, aku tidak bahagia, kamu juga tidak bahagia. Bukan cinta kasih. Nah, itu terbalik dari cinta kasih. Jadi cinta nafsu. Nafsu keinginan sesuai dengan keinginannya itu. Iya benar. Ada yang mengatasnamakan cinta, tetapi ketika bertepuk sebelah tangan ini ya, dia tidak rela kalau orang yang dicintai itu bertemu dengan orang lain, maka dia musnahkan. Bukan cinta itu berarti. Lah ya itu, sampai-sampai kan kita cerita dia cinta sama suaminya karena dia begitu hebatnya, sangat cinta. Ketika dia nyeleweng, langsung dipotong senjata. Itu berarti bukan cinta. Iya, itu namanya tidak boleh kasih kebahagiaan pada orang lain, hanya pada aku sendiri sampai perlu diambil. Nah, ya itu bisa terjadi dan itu kebanyakan loh. Bisa terjadi. Kebanyakan loh, maksudnya ya nggak sampai seperti itu, tetapi cinta itu masih pamrih. Berarti memang belum murni ya cinta kasih itu ya Bante. Ya memang. Kalau ukurnya berarti apa? Kok cinta kasih sama kebencian kok deket banget nih? Memang tidak ada bedanya antara cinta kasih dan benci, karena itu hanya permainan pikiran kita. Kalau kita katakan hanya beda, hanya selai rambut kita aja, jadi bisa berubah langsung gitu. Jadi bencinya luar biasa bisa timbul seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan kita manusia itu harus belajar untuk sungguh-sungguh memahami arah pikiran kita itu condongnya kemana. Kalau kita masih condongnya masih ada benci, nggak senang, dongkol, tidak bahagia, otomatis kita akan bisa timbul kebencian itu. Tetapi gimana tetap, apapun juga kita tetap punya pikiran ke arah positif terus. Nah inilah yang dikatakan menciptakan kebiasaan demi kebiasaan itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting harus diciptakan oleh semua orang. Inilah yang dikatakan revolusi mental itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma teori, tetapi kita sendirilah yang merevolusi untuk menciptakan kebiasaan yang lain dari yang lain selalu positif. Itu gimana? Itu namanya revolusi yang sesungguh-sungguhnya. Mohon maaf ya, ada suatu konsep gitu ya, ketika seseorang itu dimadu Bante, istrinya nggak cuma 1, 2, 3, 4, itu sebenarnya sedang mengembangkan cinta kasih. Bagaimana tidak ada kebencian ketika dia diduakan misalnya? Apakah itu sebuah bentuk pelatihan? Latihan gitu laku. Ya, maka dari itulah yang kita harus memahami, tidak ada makhluk yang begitu senang melihat pasangan hidup itu hanya mencintai banyak orang. Dia maunya kan
Dirinya Kamu sendiri. dulu kan ngomongnya cinta, hanya kamulah yang aku cintain ya. Cuma satu orang maunya ya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Maka dari itu, itulah yang namanya ngomong sih gampang. Tetapi yang penting bagaimana mempraktekkan. Mempraktekkan itu juga tergantung apa yang mereka dapat programnya. Kalau programnya salah, jadi salah semua. Tidak serta-merta itu sih. Sebenarnya kalau misalnya istri pertama sakit, yang tidak bisa disembuhkan, yang kayak gitu-gitu sih, Mbak. Sebenarnya ada aturan-aturan, tetapi aturan-aturan itu diabaikan. Jadi dicoba enak itu. Manusia kan maunya enaknya aja. Ya manusia kan begitu. Semua memang peraturan untuk dilanggar. Jadi memang serba repot. Ada peraturan pemerintah juga bagus, tapi dilanggar semua. Jadi ketok elek kabeh itu. Kadang-kadang kita bercanda. Jangankan aturan pemerintah, aturan Tuhan aja dilanggar kok. Betapa beraninya manusia. Lah ya itu kan disumpah dengan kitab suci itu ya. Ini dari Tuhan tetap dilanggar. Adakah ayat dalam Tripitaka yang menerangkan tentang cinta kasih? Wah itu banyak itu. Pembahasan cinta kasih itu sangat-sangat banyak. Selalu dibahas oleh Sang Buddha. Tetapi maka dari itu yang ada adalah meta sutta itu termasuk yang dibahas. Ada yang dikatakan Karanya Meta Sutta juga itu dibahas. Maka dari itu bagaimana itu terjadinya sutta yang namanya Karanya Meta Sutta itu. Nah itu ceritanya ada kelompok biku yang baru ditabiskan menghadap Sang Buddha minta pengarahan cara meditasi yang tepat untuk mereka semua. Dikasih ini sudah. Setelah itu dia terima. Nanti saya permisi, saya mau ke hutan sana latihan dengan sungguh-sungguh apa yang Bante ajarkan. Dia ke hutan sana. Ke hutan sana itu dia dapat gangguan terus. Gangguan. Masa 3 hari, 4 hari terganggu begitu kan tidak bisa tidur. Dia tidak bahagia. Akhirnya kembali ke Sang Buddha memberikan pemberitahuan itu. Nanti saya terjadi ini. Oh ya. Gini, kamu nanti kembali lagi sana. Bacakan Karanya Meta Sutta ini. Nanti supaya makhluk-makhluk yang di sana itu mengerti makna daripada apa itu cinta kasih. Dia bacakan. Semenjak dibacakan itu dia tidak dapat gangguan lagi. Kenapa? Karena itu ternyata itu dewa pohon. Dewa pohon itu ketika para biku ada di sana, dia merasa kedudukannya dia tidak boleh di atas terus. Dia sudah ada di bawahnya para biku, kan tidak enak. Terganggu juga dia. Aku kok seperti ini kan nggak enak, aku nggak ada ini aku bisa enak di atas. Waduh kalau gitu ya dia supaya nggak ada sini dikasih masalah ya toh. Nah, ternyata dia ada masalah itu ya nggak tahan nanti akan keluar. Hanya ketika dia kembali lagi memberikan makanan batin kepada para dewa itu di situ. Senang rasa puas dan gembira para dewanya itu tiap hari dibacain dia mendapatkan makanan terus. Jadi itulah yang menyebabkan dia tidak mengganggu lagi. Dengan ada Bante ini akan dapat pelajaran, dapat ilmu, dapat makanan batinku. Jadi dia merasa bahagia. Nah itu namanya cara Sang Buddha itu win-win solution. Memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk, termasuk para dewa. Dia ingin bahagia. Kenapa dia merasa mengganggu para biku itu? Karena dia tidak bahagia. Kedudukannya seharusnya di atas. Ketika bikunya ada di situ dia tidak boleh di atas. Secara alami itu, gelombang pikirannya secara dengan sendirinya dia tahu bahwa dia harus di bawah itu. Maka dari itu dengan demikian itulah akhirnya dia mengganggu toh. Maka dengan demikian mengganggu dia merasa dia ingin sesuai dengan keinginannya. Tetapi ketika para biku kembali lagi mendapatkan ilmu dari Sang Buddha, ternyata bikunya itu memberikan makanan yang lezat untuk batinnya. Aku senang, aku puas dengan ajaran itu. Dia gembira dan bahagia, walaupun dia untuk sementara kita sabarlah di bawah ini, tapi kita dapat makanan yang enak sekali kan gitu istilahnya. Ya. Seperti itulah ceritanya. Bante, kalau ada ayat atau yang diucapkan itu tadi bisa merubah bahkan alam wong alus lah istilahnya ya dari alam-alam dewa itu. Apakah itu juga bisa dilakukan terhadap orang manusia yang membenci kita misalnya? Ya sesungguhnya bagaimanapun juga manusia itu atau makhluk-makhluk halus apapun juga mereka itu adalah gelombang-gelombang energi pikiran. Ya. Maka itu kalau kita selalu memancarkan dengan sungguh-sungguh gelombang pikiran terus-menerus. Nah gelombang pikiran ini siapapun bisa terima.
Tanpa mereka sadarin, mungkin yang ini sedikit terus menerus ya, lama-lama dia akan terpenuhin semuanya lebih banyak. Maka itu itulah akan menyebabkan dia akan bisa berubah menuju yang lebih baik. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ada cerita, ada umat kita di Bondowoso. Dulunya dia dari agama tetangga. Tetapi orang ini senanglah mencari peramal-peramal yang hebat-hebat. Nah, akhirnya dia juga pada satu saat mau sewa tempat. Berarti saya mau buka toko di tempat ini yang mereka sewakan. Tapi tempat itu dulunya kuburan nanti. Boleh tidak saya sewa? Saya katakan terus terang aja. Kalau menurut Feng Shui tidak baik dan tidak bagus untuk kamu tempatin, untuk usaha kamu tidak bagus. Tetapi kalau kamu memang mau pakai, ada satu syarat. Apa syaratnya nanti? Kamu harus baca parta 1 hari sekali saja. Harus kamu bacain. Kalau kamu bacain, pakai aja tidak apa-apa. Itu nanti bagus untuk kamu. Hanya dia pakai dan ternyata dia sungguh-sungguh baca parta walaupun bukan agama Buddha. Tapi saya katakan, kamu baca parita itu, lihatlah artinya. Bagus atau tidak bagus. Yang penting maknanya. Bukan kamu cuap-cuap pakai bahasa Pali tapi nggak tahu maknanya. Selama itu bagus ya, selama itu baik. Jadi tidak ada yang namanya bagus dari agama lain, jadi jelek. Bisa masuk neraka. Kamu jangan takut dengan mereka-mereka. Kamu baca kitab suci agama lain tuh masuk neraka lu. Kamu dibohongin oleh mereka. Jadi dengan demikian dia baca, dipraktekkan ya. Nah, dibaca itu akhirnya apa? Akhirnya makhluk-makhluk yang gentayangan di situ, yang masih melekat di kuburannya itu, kalau kita pakai kan seliwar-seliwar, terkadang ketempak lah, terkadang kesiram air panas lah, jadi dia misalkan terganggu. Tetapi kalau kita pakai itu, kita baca parita terus, dia daripada gentayangan, melayu ke sini, nggak ada yang manfaatnya. Wongki baca-baca kok enak ya, kok bagus di sini loh, kok aku seneng loh. Akhirnya dia tertarik mendengarkan. Akhirnya inilah dia meningkat menjadi makhluk yang lebih baik, lebih bagus. Mungkin jadi dewa tingkat pertama. Akhirnya ketika dia menjadi dewa tingkat pertama, otomatis dia melindungi. Karena saya berkat dia, aku sekarang meningkat kualitas tertentu menjadi dewa. Nah, dengan demikian ya pada satu saat ada gerombolan. Sebentar, jangan ini seru ini ceritanya Bante. Seru Bante. Nanti kita di segmen berikutnya kita ceritain. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, seru tadi pembicaraan kita tentang bagaimana parita kayak mantra ya Pak ya, kayak mantra gitu ya parita ini. Apa itu selain makna itu apa ada suatu gelombang atau frekuensi tertentu yang memang bisa merubah frekuensinya makhluk-makhluk? Begini ya, kita harus tahu bahwa Sang Buddha ini guru para dewa dan Brahma. Semua makhluk di alam jagat raya dia menjadi gurunya. Jadi gelombang yang dibacakan, parita-parita yang dibacakan itu ajaran-ajaran yang sangat-sangat dalam. Halus gitu ya? Halus, dalam, dan mengena kepada semua makhluk. Karena apa yang diajarkan Sang Buddha itu bukan asal-asalan. Semuanya ada bukti-bukti yang nyata, yang bisa dirasakan, bisa dibentuk, bisa direalisasi oleh setiap orang. Kalau kita bicara yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa disaksikan, tidak bisa direalisasi oleh siapapun juga, itu sesungguhnya pembohongan. Maka itu yang dikatakan apa yang Sang Buddha ajarkan parita itu adalah sungguh-sungguh nyata. Maka itu dalam parita itu adalah motivasi ke dalam diri kita masing-masing. Siapapun juga yang mau memotivasi, seperti kita namaskara. Kalau kita namaskara tidak paham apa yang kita hormatin, asal cuma namaskara 3 kali, kita dari dulu kok ngono tok. Nah, yang penting kan kita harus tahu, kita namaskara itu adalah sesuatu memotivasi diri kita. Bahwa Sang Buddha itu yang telah maha suci, maha sempurna,
atas usaha beliau sendiri. Kebudayaan kesucian itulah yang aku hormati dengan harapan aku juga bisa menemukan kemurnian dalam batin dan pikiranku. Ya. Jadi itulah yang memotivasi ke dalam diri kita, ini loh tujuan kita sama seperti itu. Lalu kita berusaha kedua kali, itu adalah apa yang Sang Buddha ajarkan itu, mengajarkan bagaimana kita menggunakan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Jadi sangat simpel, jangan memasukkan yang negatif dari luar supaya kita tidak menimbulkan reaksi negatif dalam pikiran kita. Melalui telinga, hidung, mulut sama, pikiran kita juga sama. Jangan negatif yang kamu jalankan, laksanakan. Itu stop, ya stop, tegas. Jadi jangan ada, enggak apa-apa, enggak ada yang lihat, enggak ada yang tahu. Nang jelas katanya malaikat yang melihat, enggak ada kok, enggak apa-apa lakukan yang jahat itu. Ya, makanya itu jangan percaya seperti itu. Kita tahu sendiri itu salah, itu tidak benar, jangan dilakukan. Itu ya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun juga yang bisa menghentikan negatif tidak masuk ke dalam enam indera, suka memasukkan yang positif dan melatih pikirannya dengan mengendalikan, membiasakan berpikiran positif, menenangkan gejolak pikiran, membersihkan batin setiap saat, otomatis dia akan menemukan berlian yang kedua itu. Jadi terus seperti ini, jadi semua siswa Sang Buddha, jadi siswa Sang Buddha yang melaksanakan sungguh-sungguh, mereka itulah yang dikatakan biku-biku, yang melaksanakan tepat arahnya dalam keenam inderanya, yang benar, yang baik, yang lurus, tegas. Jadi tidak ada pelintar-pelintut lagi. Jadi dia menjalankan dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kejernihan, kedamaian, dan kebahagiaan setiap saat. Itulah yang ketiga. Aku mau seperti itu. Nah, kan seperti itu. Jadi kita itu termotivasi dengan cara doa seperti itu. Sudah inti tapi to the point. Jadi tidak meminta kepada patung Buddha, tidak minta kepada siapapun juga, tetapi meminta kita introspeksi ke dalam diri kita masing-masing, otomatis kita akan mendapatkan manfaat. Termasuk akhirnya makhluk-makhluk sekitar sana, oh ternyata aku harus memperbaiki diriku setiap saat ini. Otomatis dia akan memperbaiki diri. Kalau dia tidak mau memperbaiki diri, dia mau mengatakan agamaku yang terbaik, itu ya nggak ada gunanya juga. Ngomong tok ya. Punya aku yang terbaik, paling hebat, tapi nggak ada pelaksanaannya, nggak roh cara jalannya untuk mencapai itu, kan sayang. Ya, jadi kisahnya tadi ketika makhluk-makhluk itu dibacakan parita, bahkan oleh orang yang beragama lain ya Bante, itu ternyata mendatangkan hasil atau manfaat bagi makhluk itu juga bagi dirinya sendiri tentunya. Ya pastilah. Itu jadi, apa arti dari parita itu apa kalau di bahasa Indonesia kan Bante? Loh, parita itu adalah apa yang Sang Buddha ajarkan, itulah yang kita ulang-ulang di dalam kata-katanya itu. Yang khusus yang disampaikan untuk orang ini tadi loh Bante. Iya betul. Dia tetap baca ya? Baca kan nggak hafal kan? Apa? Pakai buku aja langsung. Itu apa namanya? Parita apa itu Bante? Ya paritanya yang dibaca ya secara umum lah. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Kalau kita Buddha, Dhamma, Sangha Nusati ini dijalankan, ini sudah luar biasa. Ini sudah merupakan inti dari inti yang sangat penting kita jalankan. Lalu ada Paramita Sutta, terkadang ini dan itu, dia suruh baca, cari lagi. Dari itu bergonta-ganti supaya ada penambahan-penambahan. Apa itu berkah utama, apa itu cinta kasih, atau apa itu 5 kekuatan, dan macam-macam. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan 18 jam sehari itu sampai terkumpul ada 84.000 judul ceramah yang ceramah ya, bukan doa ajarkan. Ya. Tapi kalau doanya kan nggak sebanyak itu ya. Iya, itu kan inti-inti yang diambil lah. Ya, kalau dulu zaman dulu itu sebelum doanya dijadikan buku, itu memang harus diulang-ulang berganti-ganti, itu banyak. Jadi hari ini Sang Buddha ceramahnya itu 3, itu kita ulang supaya apa? Tidak hilang toh. Ya. Kalau dari dulu tidak pernah diulang-ulang, kapan? Tetap ada. Jadi itulah kehebatan Sang Buddha itu, mengapa ajaran Sang Buddha itu tidak hilang sampai sekarang, karena para bikunya itu sudah mencanangkan harus kewajiban pagi 3 sutta,
malam 3 suta jadi 6 suta. Jadi terus dibaca. Kalau itu sampai 60 tahun berapa banyak ya toh? Iya. Kalau ada 84.000 itu kira-kira habis enggak 60 tahun? Habis dong. Makanya dihitung sendiri Setiap lah. hari, ya? Setiap jam, setiap. Berarti tadi ceritanya yang kemudian membacakan Parita itu akhirnya ada perampok tuh, Bante ceritanya. Ya itulah. Nah, perampok ini datang mau merampok masuk ke toko ibu, lihat dari depan, ternyata di belakang itu ada raksasa bawa pentung. Aduh, saya takut ini. Ternyata toko ini ada penjaganya. Ya toh? Akhirnya ya dia datang, Bu, saya minta uangnya aja lah. Terserah ibu mau kasih berapa. Jujur ini ya. Jujur, dia kan butuh uang dong. Saya minta. Akhirnya ya dia kasih aja. Kasih berapa aku juga nanya. Dia kasih itu. Oke lah, kasih. Jadi dengan demikian berarti inilah. dengan damai lah ya. Ya, jadi istilahnya dia sungguh-sungguh menjadi makhluk yang bisa menjaga toko itu. Tetapi sesungguhnya apakah dia bentuk seperti itu kita tidak ada yang tahu. Tetapi karena itulah yang dikatakan para dewa apapun juga, dia bisa menciptakan dirinya sebagai apapun juga. Bisa menjadi makhluk seperti apapun juga yang menakutkan gitu. Jadi supaya mereka takut, tidak berani macam-macam. Maka dari itulah yang dikatakan manfaat baca Parita itu sangat-sangat bermanfaat baik untuk sendiri maupun makhluk yang ada sekitar kita. Dia mendapatkan manfaatnya. Semua makhluk ya. Karena ajaran Sang Buddha itu kan sudah begitu jauh dan sangat-sangat dalam sekali. Ya, ada batasan nggak atau bentuk cinta kasih yang diperbolehkan dalam Buddhisme? Ada batasannya nggak? Sesungguhnya ini juga ada satu hal yang juga dilarang juga kalau kita laki-laki itu yang dilarang ya jangan memancarkan cinta kasih kepada orang yang kita cintain. Maksudnya? Nah, kalau Bante-nya kan mengharapkan semua makhluk berbahagia, toh? Betul. Ini ada tamu kan namanya ada Bante tertentu kan dia masih baru latihan. Waduh, aku seneng loh cantik sekali misalkan ini. Nah, dia kan ada nafsu, toh? Betul. Nafsunya ini dikembangkan memancarkan cinta kasih terus-menerus ke perempuan itu. Akhirnya. Nah, bisa-bisa perempuan itu kecantol juga karena daya pancarnya itu ya. Betul. Kuat. Itu namanya pelet dalam agama Buddha yang tanpa disadarin. Sampai bikunya copot jubah. Ya, bisa jadi seperti itu ya Bante ya. Ya. Oke. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dewa TV masih kita lanjutkan di momen tema yang luar biasa yaitu tentang cinta kasih dalam Buddhism. Dan memancarkan cinta kasih ini ada satu doa yang senantiasa juga saya lantunkan yaitu semoga semua makhluk berbahagia. Ini dahsyat sekali sih sebenarnya. Itu juga merawat hati kita dengan penuh cinta kasih dan juga menyebarkan suatu energi positif ya bagi semua makhluk. Sangat-sangat positif. Tetapi itu juga bisa kita manfaatkan kayak pelet dalam agama Buddha tadi. Kalau kita memancarkan kepada satu orang yang kita tuju gitu ya Bante. Ya itulah, jadi dengan demikian itulah yang dikatakan oleh Sang Buddha. Egois banget itu dilarang, jangan dikembangkan ke sana itu ya. Karena itu namanya manusia itu kan memang dablek semua ya, ada juga yang nakal seperti itu ya, dikembangkan ke sana. Iya. Nah, jenis atau macam cinta kasih dan kepada siapa saja cinta kasih ini sebenarnya ditujukan? Jenisnya apa? Sesungguhnya kalau kita mengembangkan cinta kasih itu, pertama kali ya kita baca cinta kasih itu ke dalam diri kita sendiri, kepada semua famili kita, kepada makhluk-makhluk yang ada di timur, yang ada di selatan, yang ada di barat, yang ada di utara dan seterusnya. Terus yang tenggara, timur laut dan seterusnya, terus yang atas, yang bawah, semoga mereka begini. Jadi memang sangat-sangat luas yang dikembangkan cinta kasih itu ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi itulah yang dikatakan kita mengharapkan semuanya bahagia. Jangan menjadi manusia yang sing penting aku bahagia tok. Semoga aku bahagia. Selesai. Yang lainnya dia akan menderita gitu ya. Bahkan tidak bagus, terlalu ego. Jadi tidak benar mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau bisa ya diharapkan kita bahagia di dunia ini,
ayolah bareng-bareng bahagia pula di alam surgawi yang selanjutnya. Surgawi itu bukan milik siapa-siapa, bukan monopoli agama manapun juga, karena itu dulu, sekarang, dan akan datang sama. Hanya mereka-mereka yang suka berbuat baik, orang-orang yang baik, pikirannya selalu positif dan selalu baik, mereka yang punya hak ke sana. Tidak usah dikatakan agamanya apa. Mau ngapi ya tetap api. Berada di frekuensi itu. Ya, gitu sama, Kalau frekuensi yang sama kok, tidak ada bedanya. sekarang bisa dijelaskan seperti itu karena dunia sudah mengenal frekuensi. Zaman dulu kan nggak gitu, Bante. Sang Buddha dari zaman dulu tetap mengatakan kita ngapi ya tetap api, yang gitu aja. Tapi kan tidak bicara frekuensi. Iya. Tetapi kan sekarang kita hanya dikombinasikan. Berarti sesungguhnya yang baik itu frekuensinya di alam yang baik. Di dunia ini juga baik, frekuensinya juga baik, sama dengan alam yang baik itu. Nah, dia akan kembali ke sono kan gitu. Ya, ya. Tadi kan secara doa ya Bante, secara mantram gitu ya, semoga semua makhluk berbahagia dan segala penjuru lah pokoknya. Tetapi bagaimana dalam perilaku nyatanya? Di dalam perilaku nyata, bagaimana menempatkan rasa cinta kasih yang tepat dan benar sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Apakah menolong orang yang kesulitan? Dan itu loh Bante maksudku. Adakah patokan-patokan seperti itu? Ya, memang begitulah. Jadi istilahnya ketika kita memang memiliki kemampuan bisa menolong orang, ya silakan ditolong dengan kemampuan itu. Tetapi kan terkadang kala kan banyak juga mereka punya cinta kasih, tapi dia tidak punya harta. Bagaimana bisa menolong itu? Maka itu dia hanya memberikan nasihat. Nasihat itu juga penting. Misalkan ya seperti yang kita sering katakan, banyak yang datang ke sini. Nasihat saya juga katakan begini. Kita sekarang menderita itu karena ada salah arah pikiran kita. Masuk di dalam masalah demi masalah yang terus-menerus, jadi kita menderita. Tetapi kita sekarang secara materi kita ada penderitaan di situ. Tetapi kita ada satu kekayaan batin yang kita tidak arah ke sana, tetapi menjaga batin dan pikiran kita. Di sanalah kita menjaga supaya kita tetap tenang, tetap damai, tetap hening, tetap bahagia itu gimana? Kalau kita sudah tahu caranya melaksanakan, memanage cara berpikir seperti itu, kita juga bisa bahagia. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita bisa membantu secara apa? Kalau secara materi nggak bisa ya nasihat, sehat, tenaga misalnya. Nah, dengan tenaga apa yang perlu dibantu di situ ya. Misalkan mereka sakit, oke, saya bisa membantu dengan transfer energi misalkan. Dengan apa itu akupuntur, mereka bisa akupuntur. Ada yang bisa, aku bisa pijet. Cara pijetnya yang tepat tuh untuk meringankan penderitaan mereka itu aku tahu. Kita bantu dengan ilmu kita. Nah, dengan cara inilah yang dikatakan membantulah mereka untuk meringankan penderitaan mereka masing-masing dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, kalau kita mampu materi, bantulah dengan materi. Kalau kamu tidak bisa, ya tidak usah membantu dengan materi. Maka itu kalau kita bisa jalankan seperti ini, ya dunia ini akan ada saling tolong-menolong dengan tepat arah, ya tepat gunanya, semuanya tidak ada yang dirugikan kan begitu. Betul. Tolong menolong, gotong royong, guyup rukun. Asal jangan tolong menolong di dalam korupsi. Bante, apakah pindah pataya itu adalah salah satu cara melatih umat untuk juga memberikan cinta kasih nggak kepada para biku? Apakah ada embel-embel pamrih di situ? Sebetulnya begini ya. Kalau kita lihat Sang Buddha ini memang luar biasa. Karena di zaman Sang Buddha itu banyak biku-biku itu dengan penuh cinta kasih mengharapkan semua makhluk itu dia tambah bahagia. Itu gimana caranya? Itu yang dipikir dan analisa, akhirnya mereka ada kesepakatan masing-masing secara alami. Karena pada zaman itu sudah ribuan, puluhan ribu mungkin yang sudah mencapai kesucian, yang bisa mencapai meditasi yang paling dalam. Maka dari itu ketika para biku yang sudah hebat ini, dia berkorban selama 1 minggu puasa sepenuhnya, masuk yang terdalam, istilahnya mencapai Nirodha Samapatti. Ketika dia mencapai Nirodha Samapatti ini, besoknya dia pindah patah. Dia cari mana yang tepat orang yang membutuhkan itu.
Karena dia ke sana itu, orang yang kasih pindah patah saat itu, dia bertekad langsung terkabul apa yang diharapkan. Jadi dia akan bisa jadi apapun juga yang terbaik yang bisa mereka harapkan itu. Akhirnya ya saat itulah yang dikatakan banyak orang yang tertolong. Sebenarnya tahu-tahu wah muncul di kebunnya itu ada emas macam-macam gitu. Wah kok banyak emas. Ajaib itu Bante. Ya makanya ada keajaiban. Ya. Karena apa? Karena kan kita tahu ajaran Sang Buddha itu bukan hanya kepada manusia saja. Para dewa juga ikut tahu. Oh, orang ini biku ini dia punya tujuan untuk membantu orang ini. Orang ini butuhnya apa? Ya itulah yang bantu. Nah, dengan demikian ya itulah yang dia jalankan. Kalau ada puluhan ribu tiap hari dengar, wah orang ini kok kaya mendadak, orang ini kok langsung dapat jadi permaisuri, orang ini kok jadi apa gitu macam langsung naik tingkat semuanya. Jadi dengan demikian banyak hal yang luar biasa. Jadi sesungguhnya cinta kasih dari para biku yang menjalankan pendapata itu sesungguhnya demi keuntungan umat yang mau berbuat baik. Karena dia sudah menjalankan dengan sungguh-sungguh sepenuhnya supaya dia mendapatkan buah yang terbaik kepada umat-umatnya itu. Oke, baik. Saya mungkin sedikit ya bukan kesimpulan sih. Jadi cinta kasih di dalam ajaran Buddhism ini membangun harmonisasi dari semua makhluk untuk menjaga keseimbangan sebenarnya. Dia membutuhkan ini tercapailah gitu ya. Seperti itu ya Bante ya. Kok gambarannya saya bisa dikatakan seperti itu, tetapi kan Sang Buddha lebih condong untuk mengembangkan cinta kasih itu di dalam manajemen cara berpikir kita yang tepat arah, tepat guna, tepat manfaatnya yang sungguh-sungguh. Oke, 2 menit sebagai kesimpulan. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, sekali lagi jangan bosan-bosan bahwa sesungguhnya cinta kasih itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ingat, kita mengharapkan semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari penderitaan apapun juga, semuanya ada di dalam pikiran kita. Mulai saat ini dan seterusnya, lempar semua pikiran negatif ke dalam kotak yang sangat besar, karena kita sudah banyak sampah-sampah yang negatif itu di dalam gudang yang tertutup rapat, jangan sampai keluar sampah-sampah itu. Tetapi ingat, kita sudah terbiasa, kesadaran kita masuk di dalam sampah-sampah itu. Tetapi kita harus berani untuk menarik kesadaran itu di luar gudang itu. Kita hanya mengamati, menyadari, dan tahu saja. Yang mengamati, yang tahu ini, dia bukan penderitaan, bukan kebencian, bukan ketakutan, bukan pikiran negatif. Only the knower to create you far away from all of the suffering. Kalau kita masuk dalam si pengetahuan ini, kita akan jauh dari semua penderitaan itu. Disinilah letaknya. Latihlah dengan sungguh-sungguh, hanya mengamatin, menyadarin, mengetahui saja. Biarlah itu semuanya permainan pikiran kita. Kita jangan diperbudak oleh pikiran itu, tetapi tahu dalam kesadaran yang kuat dan kokoh. Disinilah letak kebebasan kita yang sesungguh-sungguhnya. Itulah cinta kasih yang sejati yang kita praktekkan sendiri sehingga kita bisa menciptakan kebahagiaan setiap saat dengan bebas dari semua penderitaan. Itulah inti yang terpenting. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Dhamma TV, setiap makhluk sepertinya harus mengembangkan sikap cinta kasih atau belas asih sebagai hakikat diri kita. Saya membayangkan bahwa matahari selalu memancarkan sinarnya, selalu memberikan tanpa mengharapkan kembali. Cinta kasih tanpa pamrih. Ini yang perlu kita sadari bersama untuk terus-menerus mengembangkan sikap ini. Baik pemirsa Dhamma TV, terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya saya Sapna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk berbahagia. Sukihoto Namo Buddhaya.